Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 19.1a.14 Prodi Sistem Informasi izin untuk berpresentasi dari hasil riset kami tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk pemenuhan tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mike Amelia, SPD, MPD. Sebelum kita masuk ke materi, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga para anggota-anggota saya. Ya baik, perkenalkan diri saya Thomas Levi B. Haki dengan NIM 19242453. Baik, silahkan bagi para anggota untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nah, nama saya Yafti Syamdia, saya dari kelas 19.1a.14. Nomor induk mahasiswa saya adalah 19242261. Saya dengan Firman Alamsyah. Halo, perkenalkan nama saya Sazina Kopinovita. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, dipanggil Siha, dengan NIM 19242496. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, mengapa sih Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Nah, pengembangan ilmu itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat pesat sehingga mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Nah, yaitu tadi teman-teman ya. Jadi sekarang itu pengembangan IPTEK sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan kita bisa lihat saja di Cina ya, di negara-negara maju lainnya, di Jepang ya, bahkan di negara kita sendiri saja sudah banyak banget teknologi-teknologi yang zaman dulu belum ada tapi sekarang udah ada gitu loh ya. Kayak jenisnya ya model sekarang aja handphone teman-teman ya, internet, laptop, komputer, dan juga robot ya, banyak banget ya, yang dimana itu semua bisa mempermudahkan kita untuk belajar, untuk bekerja gitu loh ya. Jadi mengapa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu ya karena itu ya. Jadi agar kita juga tidak menyalahgunakan perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini ya dengan pedoman Pancasila itu sendiri. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, lanjut. Yang mana dengan adanya kemajuan-kemajuan IPTEK ini dapat mempermudah kehidupan manusia. Nah, contohnya di bidang pendidikan, adanya e-learning dapat memudahkan interaksi antara pelajar dengan pengajar gitu. Nah, jadi ya itu termasuk salah satunya yang tadi saya bicarakan, bahwa perkembangan IPTEK sekarang itu dampak positifnya itu teman-teman ya, dapat mempermudahkan kita untuk belajar, dapat mempermudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan ya, pelajaran. Terus dampak positifnya itu adalah kita juga bisa mencari cuan ya, atau uang dari perkembangan IPTEK sekarang gitu loh ya. Contohnya apa? Seperti YouTuber ya, vlogger kayak gitu teman-teman ya. Terus bisnis online. Dan juga sudah ada yang namanya ojek online. Jadi mempermudah kita gitu loh. Karena adanya perkembangan atau pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ya, jadi IPTEK sekarang itu makin pesat ya, makin berkembang sekali gitu loh. Cuman ya itu, salah satu dampak negatifnya adalah banyak orang ya di luar sana yang menyalahgunakan dari perkembangan ilmu dan teknologi itu sendiri ya. Jadi makanya dengan adanya Pancasila, pedoman Pancasila itu sebagai pedoman untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri atau IPTEK itu sendiri. Nah, jadi disitulah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi ya, agar kita tidak menyalahgunakannya dan lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya ya. Mungkin itu saja untuk materi kedua. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini yaitu mencakup 4 IPTEK. Untuk yang poin pertama adalah setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti
pengembangan aplikasi edukasi untuk anak. Ada sebuah perusahaan rintisan, yaitu perusahaan startup, di mana dia mengembangkan aplikasi edukasi yang dirancang untuk membantu anak-anak memahami nilai-nilai Pancasila. Aplikasi ini menyajikan konten interaktif yang mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial melalui permainan dan cerita. Dengan cara ini, iptek yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk iptek yang kedua yaitu iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menggunakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Contohnya seperti sistem energi terbarukan di komunitas. Sebuah komunitas di desa terpencil mengembangkan sistem energi terbarukan menggunakan panel surya. Dalam proses pengembangannya nilai-nilai Pancasila seperti kesejahteraan bersama dan kepedulian terhadap lingkungan dijadikan faktor internal. Tim pengembang melibatkan semua anggota komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan juga mengajak seluruh warga, sehingga energi yang dihasilkan tidak hanya mencukupi kebutuhan rumah, tetapi juga mendukung kegiatan produktif bersama, menciptakan rasa kebersamaan dan saling peduli di antara anggota komunitas dan seluruh warga lainnya. Untuk yang ketiga yaitu ada setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus berakar dan budaya dan ideologi bangsa. Maksud dari iptek tersebut adalah penerapan teknologi dalam kerajinan tangan. Seorang pengrajin batik menggunakan teknologi digital untuk mendesain motif batik yang lebih inovatif sambil tetap menghormati tradisi dan budaya batik Indonesia. Dengan menggunakan perangkat lunak desain, dia menciptakan pola yang menggabungkan antara elemen tradisional dengan sentuhan modern, menciptakan produk yang menarik bagi pasar global. Dalam hal ini, iptek yang dikembangkan berakar dari budaya bangsa dan menghargai ideologi yang terkandung dalam kerajinan tangan Indonesia. Yang keempat yaitu ada iptek yang dikembangkan di Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Lanjut ke poin 4. Nilai Pancasila digunakan sebagai rambu dalam pengembangan iptek. Contoh, ada sebuah lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut LSM mengembangkan sistem pemantauan hutan menggunakan drone untuk mengawasi penebangan liar. Dalam pengembangan program ini, nilai Pancasila dijadikan rambu, terutama aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Mereka bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk memberi edukasi mengenai pentingnya hutan dan dampak penebangan liar. Program ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat, seperti ekoturisme yang menciptakan kesejahteraan tanpa merusak sumber daya alam. Dengan contoh-contoh ini kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip yang ada dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang iptek di Indonesia. Terima kasih. Nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menyeimbangkan rasional dan irasional, serta menempatkan manusia ke alam semesta. Seimbang antara hal yang bisa diterima oleh logika maupun tidak, juga memahami tentang posisi, peran, dan tujuan manusia di tatanan alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengerahkan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Artinya, menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada siapapun, tidak terbataskan oleh ras, bahasa, agama, maupun suku bangsa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengintegrasikan universalisme tanpa mengabaikan sistem dan subsistem yang penting untuk solidaritas. Maksudnya, untuk menggabungkan
pandangan universal yang berlaku untuk semua tanpa mengabaikan aturan atau struktur yang penting untuk mendukung berjalannya kerjasama dan persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Mendorong penerapan ilmu pengetahuan secara demokratis melalui musyawarah. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan keadilan yang distributif, kontributif, dan komutatif, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Dalam artian, untuk mementingkan pembagian yang adil, kontribusi yang adil, dan pertukaran yang adil, sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, agar dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, sejarah singkat Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Dalam aspek historis, sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum begitu banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Mengapa? Hal tersebut dikatakan para pendiri negara, cerdik cendekia, intelektual bangsa Indonesia, pada masa itu mencurahkan seluruh tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Selain dari prioritas stabilitas politik, selanjutnya adalah pembangunan ekonomi pasca penjajahan, ditambah minimnya infrastruktur dan sumber daya. Juga tingkat pendidikan yang rendah. Mayoritas rakyat Indonesia pada saat itu masih mengalami buta huruf, dikarenakan akses terhadap pendidikan sangat terbatas, kecuali Anda adalah warga Belanda, asing, keturunan Belanda, maupun golongan bangsawan. Karena itulah pengaruh kolonialisme, ilmu pengetahuan Indonesia dikembangkan hanya untuk kepentingan kolonial yang menyebabkan keterbatasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Barulah di era berikutnya, perhatian diberikan kepada pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Aspek sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu terakhir menurut aspek politik. Nah, aspek politik Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Di antaranya dokumen Orde Lama. Contohnya itu Insinyur Soekarno meletakkan Pancasila sebagai dasar pengembangan atau orientasi ilmu, yaitu dapat dilihat ketika Insinyur Soekarno menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951. Nah, dan yang kedua dokumen Orde Baru. Nah, contohnya itu ketika Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada tanggal 18 September 1986.